Dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi ini merupakan permohonan ataupun kerinduan dari Daud kepada Tuhan, supaya kiranya dia diperkenankan oleh Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentunya di sini ya, menyaksikan itu juga mengandung pengertian supaya dia ada di dalam kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti dari kemurahan Tuhan itu sendiri yaitu sebagai kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada setiap makhluk ciptaannya secara umum dan bagi orang percaya secara khusus. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan atau kebaikan Tuhan, saudara-saudara, itu dinyatakan kepada segala ciptaannya secara umum. Ya, dan itu sebabnya kita mau melihat kemurahan Tuhan secara umum. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa kemurahan Tuhan itu dinyatakan atas alam semesta serta segala isinya. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-26 dijelaskan di sana, saudara-saudara, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan atas alam semesta. Kebaikan Tuhan dinyatakan atas makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Contohnya, saudara-saudara, kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas alam semesta, Dia mengatur sedemikian rupa musim-musim, ya, dan Dia mengatur sedemikian rupa sehingga tumbuh-tumbuhan itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu kebaikan Tuhan yang dinyatakan secara umum kepada alam semesta dan isinya, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan secara umum itu dinyatakan atas semua manusia. Ya, manusia tetap merasakan kebaikan Tuhan, sekalipun mungkin manusia itu yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih menyatakan kebaikannya. Contohnya, saudara-saudara, kita yang beribadah dengan yang tidak beribadah masih sama-sama menghirup udara yang segar. Benar apa benar? Ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga melihat kebaikan Tuhan secara umum kepada manusia dengan memberikan hujan. Ya, hujan diberikan kepada orang yang baik, ya, diberikan juga kepada orang yang jahat. Dan itu dijelaskan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 45, Matius 6 ayat 25, dan juga Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan oleh Tuhan, ya, dialami oleh alam semesta beserta dan dengan isinya, termasuk manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ternyata ada kemurahan Tuhan yang secara khusus diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan inilah yang menjadi pengalaman
Daud, saudara-saudara. Sehingga dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud, dia senantiasa merindukan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk hidup dalam kemurahan Tuhan, di mana kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupannya hari lepas hari. Yang pertama, kebaikan yang diterima, yang dialami oleh orang percaya secara khusus, yang pertama adalah pengampunan dosa. Ya, firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah kebaikan, inilah kemurahan Tuhan yang secara khusus diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana orang percaya menerima pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa kita, saudara-saudara, sejahat apapun kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa, saya percaya Dia Allah yang setia, Dia yang akan mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diterima oleh orang percaya kemurahan kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu yang kedua adalah keselamatan. Setelah kita menerima pengampunan dosa, ya, yang firman Tuhan katakan juga bahwa upah dosa adalah maut. Ya, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, sehingga dia memberikan keselamatan atas kehidupan saya dan saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam Titus pasal yang ketiga, Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sana, saudara-saudara, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menerima pengampunan, dan pengampunan itu kita terima sesungguhnya karena kita sudah diinsafkan oleh Roh Kudus atas dosa-dosa kita. Kemudian setelah kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan dengan memberikan anaknya yang tunggal, sehingga saya dan saudara yang percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Ini berkat khusus, ya, yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus, ya, memberi hati kita, memberi hidup kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Sekali percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, ya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang khusus, ya, yang diberikan oleh Tuhan, ataupun kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan orang percaya secara khusus, saudara-saudara, adalah kesempatan melayani Tuhan. Ya, kesempatan melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita diperkenankan ataupun diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara harus sadar bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Ya,
engkau sudah diampuni oleh Tuhan, engkau sudah menerima keselamatan, lalu engkau diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah itu adalah kemurahan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara-saudara, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, ya, diperkenankan untuk melayani. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kita menyadari ini, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya, sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita akan kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi kalau saudara saat-saat ini diberi tanggung jawab sebagai pengurus, ya, sebagai pelayan di tempat ini, mari saudara-saudara hargakan itu. Karena itu juga adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, ada banyak orang di luar sana. Mereka hidup, ya, tidak tahu apa arah tujuan hidup mereka, saudara-saudara. Karena memang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak menerima berkat secara khusus dari Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, diberikan berkat khusus ini. Diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang patut kita hargakan, saudara-saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang untuk pelayan di tempat ini, ya, kita memiliki standar yang saya pikir saudara-saudara itu masih standar awal, ya. Tapi itu pun saya perhatikan banyak yang tidak mengerjakan dengan baik. Bagaimana saudara-saudara kita dipercayakan oleh Tuhan untuk hal-hal yang besar, ketika hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang saudara terima secara khusus sebagai orang percaya, yaitu memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, pelayanan itu saudara-saudara tidak hanya di mimbar sini. Pelayanan itu banyak, saudara-saudara. Ketika saudara di rumah, ya, saudara berdoa bagi orang yang sakit, itu juga adalah pelayanan. Ya, saudara memberikan kata-kata motivasi kepada orang-orang yang lemah di luar sana, itu juga pelayanan. Dan itu adalah bentuk kemurahan Tuhan. Itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan yang diterima oleh orang percaya secara khusus. Olehnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau terus mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara dengan baik. Perhatikan Daud, saudara. Ya, dia sadar betul bahwa ketika dia hidup dalam kemurahan Tuhan, perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak mungkin diselesaikan secara manusia, tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Ya, dia nggak peduli. Di ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku,
Dia nggak peduli, saudara-saudara. Karena apa? Karena ketika dia ada dalam kemurahan Tuhan, dia percaya dia akan melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat atas kehidupan. Dan dia boleh melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, dia melayani Tuhan sehingga dia memiliki kerinduan untuk tetap menikmati baiknya Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita mengambil tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, tetapi beribadah pun kita aras-arasan. Ya, latihan pun kita aras-arasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Jangan sampai saudara tidak menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih lagi, karena yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, saudara tidak hargakan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kemurahan Tuhan secara khusus bagi orang percaya, yaitu kesempatan melayani Tuhan. Pelayanan itu sekali lagi bukan hanya di mimbar. Ya, dan tolong diperhatikan saudara-saudara, di warta jemaat ada juga pelayanan penerima tamu. Ya, hampir setiap minggu saya perhatikan ini terabaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan percayakan kebaikannya yang lebih dahsyat lagi atas kehidupan kita, sementara apa yang sudah Tuhan percayakan kita tidak dapat kerjakan dengan baik. Kemudian saudara-saudara, kemurahan Tuhan secara khusus bagi orang percaya yang keempat adalah pengertian dan penggenapan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab tidak dibukakan pengertian kita, saudara-saudara, maka kita akan sama dengan membaca buku-buku yang lain. Ya, tetapi ketika saudara membaca Alkitab, Tuhan membukakan pengertian kita, maka saya yakin dan percaya seperti Mazmur 119 katakan, Tuhan singkapkan mataku untuk melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan terkagum-kagum ketika kemurahan Tuhan ini nyata atas kehidupanmu. Engkau membuka Alkitab, Tuhan menyingkapkan rahasianya, engkau akan terkagum. Dan percayalah saudara-saudara, itu akan merema di dalam hidupmu, sehingga pikiranmu, tindakanmu sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi dalam hidupmu, maka firman Tuhan itu akan digenapi atas hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kalau ini nggak disingkapkan atas kehidupan kita, kita akan bertanya, benarkah firman Allah? Ya, ke orang lain diberkati, saya tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bukalah hatimu, terimalah kemurahan Tuhan ini, terimalah kebaikan Tuhan ini yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, yaitu firman yang disingkapkan. Dan ketika firman Tuhan disingkapkan atas kehidupan saya dan saudara, itu menjadi rema. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan, aku melihat keadaan sepertinya tidak mungkin, tapi aku percaya kepada firman. Ya, firman, kemana kita melangkah, ada firman yang dikumandangkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena memang sudah disingkapkan, saudara-saudara, itu perlu dibukakan. Sebagaimana Yesus menyampaikan kepada orang banyak tentang perumpamaan penabur. Kepada orang banyak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hanya menyampaikan perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid, Dia memberikan pengertian arti dari perumpamaan itu.
Ya, di dalam Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di sana Yesus menyampaikan tentang perumpamaan penabur. Kepada orang banyak hanya perumpamaan, tetapi kepada murid-murid dia sampaikan arti daripada perumpamaan itu. Hendaknya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Tuhan bagi orang percaya yang disediakan bagi saya dan saudara, yaitu pengertian, ya, dan penggenapan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kemurahan Tuhan ini, ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang lain menikmati janji-janji Tuhan, kita hanya sebagai penonton, ya. Dan seringkali Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lebih, ya, memilih apa yang kelihatan daripada apa yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena kita tidak menerima penyingkapan rahasia firman Tuhan. Kalau kita menerima penyingkapan rahasia firman Tuhan, saudara-saudara, apa yang tidak kelihatan bagi manusia pada umumnya, Tuhan perlihatkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudara-saudara. Sehingga kita yakin, Tuhan, aku percaya kepada firman. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 18 ayat 35 sebagai ayat terakhir, saudara-saudara, saya bacakan buat kita sekalian. Mazmur 18 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan demikian. Haleluya. Dikatakan di ayat 36, saudara-saudara, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku. Apa dikatakan di sana, saudara-saudara? Kemurahanmu membuat aku besar. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan disingkapkan atas kehidupan saya dan saudara, dan itu menjadi rema, sehingga kita bertindak meyakini, dan kita melihat sungguh firman Tuhan digenapi bagi setiap orang yang percaya, di mana kemurahan Tuhan membuat kita besar. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai jemaat Tuhan GPD Bukit Sion Denpasar. Sesulit apapun yang terjadi hari-hari ini, ingat saudara, ada berkat khusus yang disediakan bagimu yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari buktikan itu dengan engkau merindukan baik Allah. Buktikan itu dengan engkau tetap, saudara-saudara, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati.